Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah istirahat Bu, muridnya? Oh sudah. Alhamdulillah. Masuk semua ya Bu ya? Iya, alhamdulillah masuk semua. Mohon ya ini mengganggu waktunya sebentar, karena saya mau mengerjakan tugas dari PPG untuk melengkapi tugas, jadi saya mau melaksanakan wawancara Bu ya. Nah, ini saya mau minta tolong Bu, nanti ini ada pertanyaan Bu ya, yang saya identifikasi dari masalah-masalah anak kelas 1 Bu ya, diantaranya anak kelas 1 itu mengapa Bu ya peserta didik itu tidak dapat mengerjakan soal itu dengan baik. Terkadang itu soalnya itu soal menghubungkan misalkan Bu ya. Nah, misalkan gambar mata, terus di sini sebelahnya itu ada tulisan melihat atau makan, dia itu salah menghubungkannya, itu masalahnya gimana Bu ya? Itu ada beberapa faktor. Yang mungkin yang pertama, anak memang belum hafal abjad, sehingga belum bisa membaca. Yang kedua, mungkin karena memang anak itu tidak konsentrasi dengan keterangan guru atau di saat guru menjelaskan. Kebanyakan kan kalau anak yang kelasnya rendah tuh masih suka bermain-main. Ya. Itu menurut saya. Iya. Ini waktunya panjang kan Bu istirahatnya? Iya. Selama kan? Ya. Banyak soal ini pertanyaan saya Bu. Yang nomor 2 Bu. Nah, mengapa Bu ya peserta didik khususnya kelas bawah itu kok biasanya sering mendapatkan nilai rendah pada soal bacaan? Itu dia tuh soalnya nilainya biasanya tuh sering kurang gitu. Oh ya, itu ya berkaitan lagi dengan soal pertama tadi kan. Iya. Kebanyakan anak yang kelas rendah, kelas 1 atau kelas 2 itu kan belum bisa membaca. Nah, kurang memahami isi bacaan. Hanya itulah faktornya. Atau anak itu memang kurang mampu dalam memahami pelajaran. Nah, untuk yang nomor 3 Bu ya, mengapa ya peserta didik itu kadang sering tidak masuk sekolah hanya disebabkan, katanya kalau saya tanya itu kan tiap seminggu sekali dia tuh ada kan nggak masuk sekolah. Saya tanya alasannya kenapa nggak masuk sekolah, disuruh ibu suruh masuk adik di rumah, itu kok padahal dia masih kecil Bu ya, masih rendah, masih kelas 1, kok disuruh jaga adiknya, itu biasanya faktornya apa ya Bu ya? Faktornya mungkin karena ekonomi keluarga yang memang kurang mampu, sehingga dibebankan dengan anak tersebut. Asuh misalnya kan, atau mengerjakan pekerjaan di rumah, pengganti orang tua, apalagi dia anak tua misalnya kan, itu semua dibebankan oleh anak itu dengan orang tuanya. Itu biasanya seperti itu. Intinya ya disebabkan karena ekonomi orang tua yang kurang. Minimnya ekonomi orang tua. Yang nomor 4 Bu ya, soal nomor 4 banyak sekali soalnya Bu. Jadi pertanyaan saya itu banyak bawel kayaknya di Bu. Saya jawab. Nah, mengapa Bu ya peserta didik itu selalu mendapatkan nilai kurang memuaskan? Jadi kalau nilainya itu di bawah KKM itu dalam materi pengurangan dalam matematika itu Bu, dia tuh gimana ya nilainya selalu di bawah KKM gitu ya Bu? Ya memang rata-rata anak kelas rendah itu kan dia lebih bisa memahami penjumlahan daripada pengurangan, apalagi pengurangannya kan ada yang bentuk menyimpan. Nah itu memang lebih sulit bagi mereka kan. Jadi dia tuh kebanyakan belum memahami cara-cara mengurangi kan.
Mungkin ada faktor lain Bu ya selain itu ya. Gimana ya? Kadang cara itu sudah saya laksanakan Bu ya, terkadang sebelum pelajaran saya mau memberikan soal berkaitan dengan bilangan 1 sampai 10 ya, saya suruh anak-anak itu keluar. Ya kalau pakai sempoa penghitung itu terkadang sebagian ada yang tidak membawa, ada yang sempoanya yang kecil gitu Bu. Jadi saya kasih suruh harus sebagai apa ya, kalau abstrak kan dia lebih itu kan, kalau konkret nah itu lebih. Jadi saya suruh cari batu yang kecil-kecil, kerikil-kerikil yang kecil sebanyak 22. Kemudian saya suruh kasih soal itu tadi kan, misalnya 6 dikurangi 2, 6. Batunya ya diambil 6, dikurangi 2. Dia kok masih itu tadi nggak mengerti. Jadi yang 6 itu ya memang 20 diambil dia ngitung sampai 6. Nanti sisanya yang 6 tadi diikutkan lagi gitu loh. Bingung gimana lah caranya biar anak ini bisa sukses untuk kita mengajarkan. Kita harus menjelaskan kepada anak biar anak memahami simbol-simbol pengurangan atau penjumlahan tadi. Mungkin itu. Masih ada 2 lagi Bu pertanyaannya. Ya. Belum mau masuk muridnya Ibu? Belum. Bentar lagi lah. Mengapa Bu ya peserta didik itu kurang semangat dalam mengerjakan tugas? Jadi kalau ada diberi tugas itu dia tuh kayak lesu gitu, dia inginnya tuh kayaknya tuh bebas dari tugas, jadi sekolah tuh happy gitu. Nah bebas misalnya faktornya apa ya Bu? Itu banyak faktornya. Satu ya mungkin karena pengaruh lapar atau dari rumah belum sarapan. Kedua mungkin karena anak itu memang tipe-tipe anak yang pemalas, ada juga. Terus ketiga mungkin karena ada masalah di dalam keluarga mungkin. Atau mungkin kelelahan juga bisa kan, kurang tidur juga bisa. Jadi sampai sekolah nggak semangat untuk belajar. Berarti bisa diarti katakan kalau pengaruh pemalas itu termasuk faktor dari dalam diri ya, dari dalam diri. Nah sedangkan kalau pengaruh ibaratnya masalah dari keluarga atau kurang tidur, mungkin dari faktor dari luar mungkin Bu ya, siangnya itu apa malamnya itu mungkin banyak dia tuh nonton televisi terlalu malam ya. Gitu ya. Orang tua juga kurang perhatian orang tua, bisa jadi juga Bu ya. Ada lagi? Masih ada satu lagi iya. Bu. Gak apa-apa kan Bu, nambah waktunya sedikit lagi. Ya, mengapa Bu ya peserta didik itu terutama kelas bawah gitu kan, kok kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran. Jadi dia tuh masih tolak-tolak, masih mainan, kadang ketok-ketok meja gitu. Jadi sehingga dia tuh memahami yang apa yang kita sampaikan, dia tuh kurang menerima gitu kan. Itu faktornya biasanya apa sih? Faktornya ya kalau masih anak-anak itu kan mungkin kurang puas bermain. Jadi berkaitan dari umur biasanya umur, ya. Masalahnya kan mereka masih sering kebanyakan bermain kan. Dalam mengerjakan apapun kan mereka suka bermain-main, mungkin kurang puas bermain. Keduanya mungkin karena gak enak badan, mungkin juga ya kurang kan? sehat. Kayaknya udah banyak Bu ya, pertanyaan saya sudah 6, kayak bawel sekali gitu. Nah, habis ini rencananya mau ngapain Bu? Langsung masuk ke kelas atau mau isi administrasi? Ya, masuk kelas, masuk pelajaran dengan anak. Oh iya.
sudah mau masuk Bu ya. Ini mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu istirahat. Sebenarnya mau ngisi administrasi diganggu Bu ya. Nah, kami minta maaf, kami terima kasih. Sama-sama. Kalau gitu silahkan Ibu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.